Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ade Muhammad Farhanuddin, NIM 1908106172 dari kelas Biologi E semester 3. Baik, di sini saya akan membuat video praktikum terakhir mata kuliah Zoologi Avertebrata mengenai filum Arthropoda kelas Insecta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktikum mata kuliah Zoologi Avertebrata yang diampu oleh Ibu Muhimatul Umami MSc dan Ibu Eka Fitria IPD, serta dipandu oleh kakak-kakak Asfra, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk lebih lanjut, ayo simak videonya. Tujuan praktikum acara ke-8 mengenai filum Arthropoda 2 kelas Insecta adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui dan memahami karakteristik hewan insekta. Kedua, untuk mengklasifikasikan insekta sesuai hierarki taksonomi. Ketiga, untuk mengamati karakteristik morfologi dan habitat serta peran insekta dalam kehidupan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alat ada jas laboratorium, glove, masker, wadah, silet, talenan, jarum pentul, pinset. Dan bahannya yaitu ada belalang coklat atau Phalaenga nigricornis, belalang hijau Oxa sefila, capung Phanthala flavescens, jangkrik Gryllius sp, semut Solenopsis invicta, dan tawon Vespa alpinis. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Bahan utamanya yaitu belalang coklat atau Phalaenga nigricornis, belalang hijau Oxa sefila, capung Phanthala flavescens, jangkrik Gryllius sp, semut Solenopsis invicta, dan tawon Vespa alpinis. Yang kedua, dilakukan pengamatan morfomorfi pada masing-masing spesies. Yang ketiga, dilakukan pengamatan morfologi pada masing-masing spesies. Yang keempat, dilakukan pengamatan anatomi hanya pada spesies belalang coklat saja atau Phalaenga nigricornis. Dan yang terakhir, ditulis ya seluruh pengamatannya pada tabel hasil pengamatan. Pengamatan pertama pada belalang coklat atau Phalaenga nigricornis. Klasifikasi pada belalang coklat atau Phalaenga nigricornis adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Actylidae, genus Phalaenga, spesies Phalaenga nigricornis, author Burmeister 1838. Pengamatan morfometri pada belalang coklat atau Phalaenga nigricornis. Berdasarkan pengamatan morfometri pada spesies belalang coklat atau Phalaenga nigricornis, didapatkan hasilnya yaitu bahwa spesies ini atau yang saya amati ini memiliki panjang seluruh tubuhnya 6,5 cm, panjang kepalatoraknya 2 cm, panjang toraknya 1 cm, panjang abdomennya 0,6 cm, jumlah kaki 6 buah, jumlah antena 2 buah, tipe mulutnya yaitu penggigit, jumlah segmen terdiri atas 9 buah, dan panjang caput atau kepalanya 0,6 cm. Menurut Fathur-Rahman 2014 bahwa kaki pada belalang bagian belakang berukuran panjang yang digunakan untuk melompat, sementara kaki depannya berukuran pendek yang digunakan untuk mencengkram dan juga menahan mangsa ataupun berjalan. Berikutnya, pengamatan morfologi pada belalang coklat atau Phalaenga nigricornis. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi pada spesies belalang coklat atau Phalaenga nigricornis yang saya amati, didapatkan hasilnya bahwa
Pertama, terdapat bagian mata. Pada spesies ini terdapat 2 buah mata yang berwarna hitam serta termasuk ke dalam jenis mata majemuk. Kedua, bagian mulutnya. Spesies ini memiliki tipe mulut penggigit dengan taringnya terletak di bagian depan mulutnya. Ketiga, bagian sayap. Pada spesies ini memiliki sayap berwarna coklat di bagian luar dan berwarna merah di bagian dalam, serta memiliki 2 pasang sayap. Keempat, bagian kepala. Bentuknya lonjong serta tidak menyatu dengan bagian dadanya. Kelima, bagian abdomen atau perutnya. Berbentuk meruncing serta terdapat spirakel yang bersegmen-segmen. Keenam, bagian spirakel. Berbentuk buku-buku serta memanjang. Dan yang terakhir, bagian kaki loncat. Terletak di bagian uzum atau posterior dan berjumlah sepasang. Pengamatan anatomi pada belalang coklat atau Phalangia nigricornis. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh praktikan pada pengamatan anatomi, salah satu dari spesies kelas Insecta pada praktikum kali ini yaitu mengamati struktur anatomi pada belalang coklat atau Phalangia nigricornis. Didapatkan hasilnya yaitu pertama, bagian ventricle. Pada bagian ini terdapat sistem syaraf tangga tali yang memiliki pusat saluran pencernaan dan saluran reproduksi serta adanya saluran atau organ genitalia atau berupa alat kelamin pada serangga. Terdapat lapisan ligamen, alat-alat reproduksi, serta terdapat ovarium. Maka dalam hal ini, pada belalang coklat atau Phalangia nigricornis memiliki bagian ventricle yang merupakan bagian dari organ pencernaan. Kedua, bagian syaraf tangga tali. Terdapat bagian ini pada belalang coklat yang berjumlah sepasang di bagian ventral tubuhnya, di mana syaraf tangga tali terletak di bagian abdomennya yang berwarna putih yang bentuknya berliuk-liuk. Ketiga, terdapat bagian membran timpani yang berperan sebagai alat pendengarannya serta terletak di bagian perutnya di ruas pertama. Keempat, saluran pencernaan yang meliputi dari mulut lalu ke kerongkongan, lanjut ke bagian tembolok, lalu ke bagian usus dan berakhir di anus. Terakhir, saluran ekskresi yang berupa kelenjar hijau dan terletak di bagian rongga perutnya. Pengamatan kedua pada belalang hijau atau Oxa cervile. Belalang hijau memiliki klasifikasi taksonominya berupa kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelasnya Insecta, ordo Orthoptera, family Actididae, genus Oxa, spesies Oxa cervile, dan autornya Burmese 1838. Pengamatan morfometri pada belalang hijau atau Oxa cervile. Berdasarkan pengamatan morfometri pada spesies belalang hijau atau Oxa cervile yang telah dilakukan oleh praktikan, didapatkan hasilnya yaitu belalang yang saya amati memiliki panjang seluruh tubuh 3,5 cm, panjang kepala toraknya 1,2 cm, panjang toraknya 0,8 cm, panjang abdomennya 0,4 cm, jumlah kakinya 6 buah, jumlah antenanya 2 buah, tipe mulutnya penggigit, jumlah segmennya 9 buah, dan panjang caputnya 0,4 cm. Bisa dikatakan belalang ini memiliki warna hijau di seluruh tubuhnya, sehingga disebut sebagai belalang hijau. Menurut Jumar tahun 2000 bahwa belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 padang sayap, dan 2 antena yang berada di bagian kepalanya.
Pengamatan morfologi pada belalang hijau atau Oxa cervile. Berdasarkan pengamatan morfologi pada spesies belalang hijau atau Oxa cervile yang telah dilakukan oleh praktikan, didapatkan hasilnya yaitu: pertama, bagian mata. Pada spesies belalang hijau atau Oxa cervile terdapat 2 buah mata yang berwarna coklat pucat kehitaman serta termasuk ke dalam jenis mata majemuk. Kedua, bagian mulut. Spesies belalang hijau atau Oxa cervile memiliki tipe mulut penggigit dengan taringnya terletak di bagian depan mulutnya. Ketiga, bagian sayap. Pada spesies belalang hijau atau Oxa cervile berwarna putih sedikit hijau di bagian luar dan berwarna coklat di bagian dalam, serta memiliki 2 pasang sayap. Keempat, bagian kepala. Bentuknya lonjong, serta tidak menyatu dengan bagian dadanya dan berwarna hijau daun. Kelima, bagian abdomen atau perutnya. Bentuknya meruncing, serta terdapat spirakel yang berbentuk meruncing serta bersegmen-segmen. Keenam, bagian spirakel, berbentuk buku-buku serta memanjang. Dan yang terakhir, bagian kaki loncatnya, terletak di bagian posterior atau belakangnya yang berwarna biru kehijauan dan berjumlah sepasang. Fungsi kaki loncat ini adalah untuk meloncat pada saat pergerakan yang dilakukan oleh belalang hijau atau Oxa cervile. Pengamatan ketiga pada capung atau Panthala flavescens. Capung terdapat klasifikasi taksonominya yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Odonata, famili Libellulidae, genus Panthala, spesies Panthala flavescens, autornya Fabricius 1798. Pengamatan morfometri pada capung atau Panthala flavescens. Berdasarkan pengamatan morfometrik yang telah dilakukan oleh praktikan pada capung atau Panthala flavescens, didapatkan hasilnya yaitu: memiliki panjang seluruh tubuhnya 4,25 cm, panjang cephalothoraxnya 2 cm, panjang toraknya 1 cm, panjang abdomen atau perutnya 0,65 cm, jumlah kakinya 6 buah, jumlah antenanya 2 buah, tipe mulut pada capung yaitu penggigit, jumlah segmennya tidak ada, dan panjang caput atau kepalanya 0,2 cm. Berdasarkan pengamatan morfologi pada capung atau Panthala flavescens. Berdasarkan pengamatan morfologi pada spesies capung atau Panthala flavescens, didapatkan hasilnya yaitu: pertama, bagian mata pada capung. Terdapat 2 buah mata yang berwarna hitam keputihan sedikit serta termasuk ke dalam jenis mata majemuk. Kedua, bagian mulut. Spesies capung atau Panthala flavescens memiliki tipe mulut pengunyah ataupun penggigit. Ketiga, bagian sayap. Pada spesies capung atau Panthala flavescens memiliki sayap berwarna putih dan sedikit bercorak, serta transparan dan berjumlah berjumlah 2 pasang sayap. Keempat, bagian kepala. Bercorak hijau, hitam, dan putih, serta ukurannya relatif besar dengan tibulannya bulat. Kelima, bagian abdomen atau perutnya. Bentuknya silindris dengan meruas dan meruncing serta bersifat fleksibel. Keenam, bagian spirakel. Terdapat pada ruas pertama dan ke-8 pada bagian perutnya. Dan yang terakhir, bagian kaki loncat. Pada spesies capung atau Panthala flavescens pada umumnya tidak terdapat kaki loncat. Pengamatan keempat pada hewan jangkrik atau Gryllus sp. Klasifikasi taksonomi dari spesies jangkrik atau Gryllus sp yaitu termasuk ke dalam Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Gryllidae, genus Gryllus,
spesies Gryllus sp. Author Boro 1992. Pengamatan morfometri pada jangkrik atau Gryllus sp. Berdasarkan pengamatan morfometrik yang dilakukan oleh praktikan pada spesies jangkrik atau Gryllus sp, didapatkan hasilnya yaitu memiliki panjang seluruh tubuh 1,7 cm, panjang cephalothorax tidak ada, panjang toraknya tidak ada, panjang abdomennya 1 cm, jumlah kakinya 6 buah, jumlah antenanya 2 buah, tipe mulutnya penggigit, jumlah segmennya terdiri dari 10 buah, dan panjang caput atau kepalanya 0,3 cm. Pengamatan morfologi pada hewan jangkrik atau Gryllus sp. Berdasarkan pengamatan morfologi pada spesies jangkrik atau Gryllus sp, didapatkan hasilnya yaitu: pertama, bagian mata. Pada spesies jangkrik atau Gryllus sp, terdapat 2 buah mata yang berwarna hitam, serta termasuk ke dalam jenis mata majemuk. Kedua, bagian mulut. Pada spesies jangkrik memiliki tipe mulut penggigit. Ketiga, bagian sayap. Pada spesies jangkrik atau Gryllus sp, terdapat sayap ganda, yaitu sayap bagian dalam dan sayap bagian luar. Karena hewan ini termasuk ke dalam ordo Orthoptera, yang berarti spesies jangkrik atau Gryllus sp termasuk spesies dari bangsa yang bersayap lurus. Keempat, bagian kepala menyatu dengan bagian dadanya serta berbentuk bulat hitam. Kelima, bagian abdomen bentuknya membulat dan terdapat spirakel. Keenam, bagian spirakel. Terdapat bagian spirakel yang berbuku-buku, memanjang dan bentuknya silindris. Dan yang terakhir, bagian kaki loncat. Pada spesies jangkrik memiliki 1 pasang kaki loncat di bagian belakang. Pengamatan kelima pada semut atau Coelonopsis invicta. Klasifikasi pada spesies semut atau Coelonopsis invicta yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, family Formicidae, genus Coelonopsis, spesies Coelonopsis invicta, author Bolton 1994. Pengamatan morfometri pada semut atau Coelonopsis invicta. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh praktikan pada pengamatan morfometrik pada spesies semut atau Coelonopsis invicta, didapatkan hasilnya yaitu memiliki panjang seluruh tubuh 0,8 cm, panjang cephalothoraxnya 0,4 cm, panjang toraknya 0,3 cm, panjang perutnya 0,42 cm, jumlah kakinya 6 buah, jumlah antenanya 2 buah, tipe mulutnya penggigit, jumlah segmen 5 buah, dan panjang caput atau kepalanya 0,15 cm. Pengamatan morfologi pada semut atau Coelonopsis invicta. Berdasarkan pengamatan morfologi yang telah dilakukan oleh praktikan pada spesies semut atau Coelonopsis invicta, didapatkan hasilnya yaitu: pertama, bagian mata. Pada spesies semut terdapat 2 buah mata yang berwarna hitam serta termasuk ke dalam jenis mata majemuk. Kedua, bagian mulut. Pada spesies semut memiliki tipe mulut penggigit. Ketiga, bagian sayap. Pada spesies semut tidak ada sayap. Keempat, bagian kepalanya. Bagian kepalanya terpisah dengan bagian dadanya. Kelima, bagian perutnya berbentuk oval, mengembang dan berruas-ruas. Keenam, bagian spirakel. Terdapat bagian spirakel yang berukuran kecil dan berbentuk bulat. Dan terakhir, bagian kaki loncat. Pada spesies semut atau Coelonopsis invicta tidak ada kaki loncat. Pengamatan keenam pada tawon Vespa apnis. Tawon endas ini memiliki nama latin Vespa apnis yang merupakan ordo Hymenoptera dari phylum Arthropoda. Tawon Vespa merupakan serangga sosial dan pemangsa serangga dan atau arthropoda lain. Dibanding tawon-tawon lainnya, tawon Vespa memiliki tubuh yang sedikit lebih besar dengan panjang sekitar 3 cm.
Tawon jenis ini mudah dikenali lewat warna tubuhnya yang hitam dan gelang yang berwarna kuning atau oranye di perutnya. Menurut Kepala Bidang V2P atau Tati Nurhayati MKes 2019. Adapun klasifikasi taksonomi dari spesies tawon atau Vespa agnus yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, family Vespidae, genus Vespa, spesies Vespa agnus, author Boror 1992. Pengamatan morfometri pada tawon Vespa agnus. Berdasarkan pengamatan morfometri pada spesies tawon Vespa agnus, didapatkan hasilnya yaitu memiliki panjang seluruh tubuh 2,5 cm, panjang cephalothorax 1 cm, panjang torak 0,6 cm, panjang abdomen 1,3 cm, jumlah kaki 6 buah, jumlah antena 2 buah, tipe mulut penggigit, jumlah segmen 6 buah, dan panjang caput atau kepalanya 0,2 cm. Pengamatan morfologi pada tawon Vespa agnus. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh praktikan pada pengamatan morfologi pada spesies tawon atau Vespa agnus, didapatkan hasilnya yaitu pertama, bagian mata. Pada spesies ini terdapat 2 buah mata yang berwarna hitam serta termasuk dalam jenis mata majemuk. Kedua, bagian mulut. Pada spesies ini memiliki tipe mulut penggigit. Ketiga, sayap. Pada spesies ini memiliki 2 sayap. Keempat, bagian kepalanya berbentuk bulat lonjong dan terpisah dengan bagian dadanya. Kelima, bagian abdomen berbentuk bulat dan meruncing. Keenam, bagian spirakel. Terdapat bagian spirakel pada ruas-ruas di bagian abdomen. Dan terakhir, bagian kaki loncat. Pada spesies tawon Vespa agnus tidak ditemukan adanya kaki loncat. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelas Insecta memiliki ciri-ciri tersendiri, melirik kepala, dada, perut jelas, antena sepasang, mulut untuk menghisap, menjilat, mengunyah, kaki 3 pasang, umumnya mempunyai 2 pasang sayap, abdomennya terdiri atas 11 somit atau kurang, bagian akhir termodifikasi menjadi organ genital, usus terbagi menjadi bagian depan, tengah, dan belakang, yang dilengkapi dengan kelenjar ludah, jantung raping dengan aorta, tidak ada kapiler atau vena, respirasi dengan trakea, sistem syaraf terdiri atas pasang tali syaraf ventral dengan beberapa ganglia segmental. Kedua tali syaraf bertemu di kepala, alat indera terdiri atas mata, ocelli atau faset, kemoreseptor untuk bau di antena. Indera pengecap mulut terdapat indera pendengaran yang ada statosit, ekskresi 2 atau banyak saluran malfiksi ke anterior atau ke belakang. Usus, jenis kelaminnya terpisah, fertilisasinya internal, perkembangan langsung, metamorfosis, parthenogenesis, pseudogenesis, menurut Syahada Sumyati 2010. Kedudukan kelas Insecta sesuai dengan kedudukan taksonominya adalah salah satu kelas yang termasuk ke dalam filum Arthropoda, yang memiliki karakteristik serta anatomia yang berbeda dari kelas lainnya dari filum Arthropoda. Karena spesies dari kelas Insecta lebih kompleks struktur anatominya dibanding kelas lainnya dari filum Arthropoda, bisa kita amati dari perbedaannya dari sistem organ dan morfologinya, serta ciri khas yang unik pada kelas Insecta, yaitu adanya sayap pada beberapa ordo dari Insecta seperti ordo Odonata, merupakan kelompok capung-capungan, serta ordo lainnya dari kelas Insecta yang memiliki sayap. Adapun salah satu contoh ordo dari kelas Insecta yang tidak memiliki sayap adalah ordo Demaptera, contohnya rowing. Ketiga, habitat serangga di semua tempat. Sebagian hidup di dalam air tawar, tanah lumpur, parasit, pada macam-macam tumbuhan atau hewan lainnya. Habitat serangga mulai dari laut sampai 20.000 kaki di pegunungan. Kehidupan serangga sebagian besar dihabiskan di udara dari ketinggian
13.000 sampai 14.000 kaki pada siang hari. Beberapa serangga ada yang melimpah pada suhu hangat. Serangga memakan jaringan dan cairan tumbuhan yang disebut fitofagus seperti belalang, kupu-kupu raja, kumbang kentang makan gajah tanaman. Kumbang kentang makan getah tanaman. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, kita dapat membedakan tipe mulut serangga seperti menusuk, menghisap, penghisap, penjilat, dan lain sebagainya. Tergantung dari spesies itu sendiri. Terima kasih yang telah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time.